Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, lanjutkan kembali perjalanan belajar kita membangun sistem operasi bare metal di Raspberry Pi. Setelah di video sebelumnya kita sudah membedah secara sekilas anatomi Raspberry Pi 1 model B versi 2. Insya Allah di video kedua ini kita akan mulai menyiapkan senjata perangnya, yakni perangkat-perangkat yang kita butuhkan untuk membuat program atau membuat sistem operasi yang kita cita-citakan. Penjelasan-penjelasan terkait hal-hal teknis yang saya rasa penting itu akan saya sampaikan sambil jalan. Jadi rencana untuk menjelaskan pin yang saya sebut di akhir video pertama itu akan saya sisipkan nanti ketika kita membahas kode program. Ini agar video kita lebih banyak melakukan praktikum, bukan sekedar teori. Saya menggunakan Fedora Linux, sehingga perangkat-perangkat yang akan saya gunakan untuk membangun sistem operasi impian kita adalah perangkat-perangkat yang sudah tersedia di Linux. Di Fedora dan kebanyakan distribusi Linux lainnya biasanya sudah tersedia compiler C standar, GCC atau GCC ya. Akan tetapi GCC bawaan ini hanya bisa kita gunakan untuk membuat program yang dijalankan di atas arsitektur Intel atau AMD x86. Karena kita ingin membuat program untuk Raspberry Pi yang memiliki arsitektur ARM, yang menggunakan arsitektur ARM, maka kita butuh seperangkat alat khusus yang disebut sebagai cross compiler toolchain. Jadi cross compiler toolchain inilah yang harus kita siapkan dulu di perangkat yang kita gunakan untuk melakukan pengkodingan program atau pengkodingan sistem operasi yang ingin kita buat. Di Fedora kita bisa gunakan perintah sudo dnf install untuk menginstal perangkat-perangkat tersebut. Apa saja perangkat-perangkatnya? Yang pertama yang kita butuhkan adalah ARM non-EAB GCC. Jadi dari namanya kita sudah bisa ketahui bahwa ini adalah compiler C. Tugasnya tentu adalah mengambil kode C yang kita tulis nanti, kemudian menerjemahkannya ke bahasa mesin yang dipahami oleh prosesor Raspberry Pi. Jadi kita tidak akan gunakan GCC biasa yang sudah merupakan bawaan di kebanyakan distribusi Linux, karena GCC biasa itu akan menghasilkan kode biner untuk arsitektur Intel atau AMD. Kalau kita pasang ini di Raspberry Pi, tentu prosesor di Raspberry Pi tidak akan mengerti. Maka kita butuh ARM non-EAB GCC. Di ARM ada di belakang namanya ini menunjukkan arsitektur yang menjadi target kita. Jadi kode yang dihasilkan nanti adalah khusus untuk prosesor ARM. Kemudian tulisan non di sini adalah artinya no OS ya. Jadi kode yang akan kita buat ini tidak akan berjalan, tidak akan menumpang di atas Windows atau Linux, tetapi dia akan berjalan sendiri di atas perangkat keras, di atas hardware. Kemudian EAB ini adalah kependekan dari Embedded Application Binary Interface. Jadi ini adalah standar aturan bagaimana
data disusun di memori agar data tersebut menjadi efisien untuk perangkat kecil atau perangkat embedded. Ini perangkat pertama yang kita butuhkan. Perangkat berikutnya yang kita butuhkan adalah ARM bersama non-EAB bin utils. Nah, dari namanya kita bisa ketahui bahwa ini bukan cuma satu perangkat saja, bukan cuma satu alat saja, tetapi merupakan satu set alat bantu yang berguna untuk memanipulasi file biner hasil kompilasi dengan GCC tadi. Jadi di dalam bin utils ini ada beberapa alat penting untuk proyek sistem operasi kita. Yang pertama di dalamnya ada assembler. Assembler ini nanti dia bertugas menerjemahkan kode assembly yang punya extension .s. Dia akan menerjemahkan kode assembly ini menjadi biner. Nah, kode assembly ini kita perlukan saat startup awal sebelum masuk ke kode C. Jadi sebelum masuk ke program C, kita butuh kode assembly sebagai startup awal. Kemudian di dalam bin utils ini juga ada linker ya. Nah, linker ini sangat krusial ya. Kalau compiler dia hanya menerjemahkan per file. Kalau ada banyak file yang dikompilasi, maka linker inilah yang bertugas menggabungkan semua file tadi menjadi satu program utuh. Kemudian linker ini juga yang akan mengatur agar kode kita, kode yang kita buat nanti ditaruh di alamat memori yang benar. Jadi linker ini sangat krusial. Nanti ketika saat kita mulai mengcoding, insya Allah akan lebih jelas. Kemudian di dalam bin utils ini juga ada objek copy. Nah ini penting karena objek copy inilah yang nanti akan membuang semua atribut yang tidak perlu dari output GCC, dari output hasil kompilasi tadi. Atribut yang tidak perlu dibuang, kemudian hanya mengambil kode mentahnya saja menjadi file kernel.img. Nah, kernel.img inilah yang bisa langsung dibaca oleh Raspberry Pi. Jadi, perangkat kedua ini, bin utils ini, setidaknya menyediakan 3 hal yang penting buat kita, yaitu assembler tadi, kemudian linker, kemudian objek copy. Saat nanti kita melakukan pengkodingan, maka akan tampak lebih jelas. Kemudian perangkat berikutnya yang juga merupakan perangkat terakhir yang kita butuhkan adalah ARM non-EAB sama di sini newlib. Nah, dari namanya kita sudah bisa tebak bahwa ini adalah pustaka C standar atau C standard library versi ringkas. Kenapa kita butuh ini? Karena di dunia bare metal yang tidak ada sistem operasi, fungsi standar C seperti memory copy, kemudian string copy, string length, atau fungsi matematika dasar itu tidak ada. Karena biasanya fungsi-fungsi standar C itu disediakan oleh sistem operasi. Solusinya adalah kita harus menggunakan newlib ini untuk menyediakan implementasi fungsi-fungsi dasar C tadi. Dan fungsi itu sudah dioptimalkan untuk embedded system. Nah, dengan demikian kita tidak perlu lagi menulis ulang rumus memory copy, tidak perlu menulis ulang rumus untuk string copy, atau tidak perlu lagi menulis ulang rumus untuk fungsi-fungsi matematika dasar karena sudah disediakan oleh newlib. Jadi 3 paket inilah yang kita perlukan sebagai perangkat utama kita untuk mulai membuat sistem operasi yang kita inginkan. Setelah kita ketik, kita enter.
Masukkan password di komputer kita. Kita tunggu sampai selesai proses instalasi. Yes. Kecil saja ya, Anda lihat. Cuma 315 MB. Kalau Anda menggunakan sistem operasi lain, sesuaikan perintahnya ya. Kalau di Debian atau Ubuntu, sudo apt install ya. Karena saya menggunakan Fedora, maka perintahnya adalah sudo dnf install. Oke, selesai proses download. Proses instalasi. Oke, selesai. Ini berarti perangkat yang kita gunakan sudah memiliki tools atau alat perang yang kita butuhkan untuk mulai melakukan pengkodingan sistem operasi bare metal untuk Raspberry Pi. Insyaallah kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.